Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kemuliaan. Karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Allah belum memberikan kesempatan bagi kita bertemu dengan Nabi di dunia, maka tentunya harapan kita agar kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Kita tidak ingin termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jauh dari Nabi, siapa yang akan kita cari? Bukankah nanti sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan kemudahan kepada mereka di akhirat sana, urusan yang sangat luar biasa beratnya. Oleh karenanya, di antara cara kita ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau jasad kita tidak bersama, tapi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melekat dalam jiwa dan dada. Oleh karenanya hendaklah bagi kita bersama kaum muslimin mempelajari, semangat mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya adalah sifat, akhlak dan adab-adab yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita akan semakin cinta kepada Nabi, dan dengannya pula kita akan senantiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya pula kita akan berusaha menerapkan kehidupan ini sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah sifat wafa. Sifat ini merupakan sifat yang langka, karena memang di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikan tersebut. Itu merupakan akhlak yang sangat mulia dan luar biasa. Siapapun tanpa terkecuali, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membezakan siapapun, bahkan muslim atau bukan non muslim, kalau mereka berbuat baik fakafi'u, maka balas kebaikannya. Dan dari kisah yang akan kita angkat ini, ikhwatul Islam, kita akan mengetahui betapa mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk melakukan adab yang termulia, dan di antara salah satunya adalah al-wafa. Kita kembalikan kepada sejarah yang tadi telah kita sebutkan, ikhwatul Islam. Dikala terjadi perang Badar, perang ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, dengan perlengkapan yang seadanya, dengan jumlah yang sedikit, sedangkan musuh mereka memiliki perlengkapan yang sangat cukup lengkap. Tapi kemenangan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum terjadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas, maka jangan kalian bunuh dia. Mengapa demikian? Karena Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia sudah beriman kepada Allah dan sudah beriman kepada Nabi. Hanya saja dia menyembunyikan keimanannya, dan dia datang dikala terjadi perang Badar dalam keadaan terpaksa, dan Nabi itu semua, dan Nabi tahu akan perkara yang demikian, sehingga Nabi berpesan kepada para sahabatnya, jangan bunuh dia. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Al-Abbas termasuk salah satu tawanan yang ada dalam perang Badar. Itulah awal kisahnya, cerita yang sangat indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang al-wafa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala tawanan perang sudah ada dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, sedangkan orang-orang musyrikun yang lainnya mereka lari dan pulang ke kampung halamannya, meninggal ada 70 orang kurang lebih, menjadi tawanan kurang lebih 70 orang, dan salah satu yang ditawan itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan atau yang bernama Al-Abbas. Nabi punya paman banyak sekali. Sebagaimana ahli sejarah Ibnu Hisham menyebutkan paman Nabi itu ada 10. Di dalam riwayat yang lain ada 12 atau ada 13 orang itu paman Nabi. Artinya dari yang laki-laki, yang perempuan ada 6 orang. Dan itu semuanya adalah anaknya Abdul Muttalib. Satu ayah, berbeza ibu. Kemudian dikala Nabi menjadi Nabi, diutus
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Yang tersisa dari paman Nabi itu hanya 4 orang sahaja. 2 ikut Nabi, 2 tidak ikut Nabi. Yang ikut Nabi adalah Hamzah, dan dia meninggal di kala terjadi perang Uhud. Dan yang kedua adalah paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Maka Al-Abbas ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Abbas itu adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi paman Nabi yang lain. Siapa paman Nabi yang lain? Makanya Al-Abbas itu dimasukkan bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi itu ada keturunan Nabi, ada istri Nabi, dan ada ahlul bait Nabi. Semuanya adalah orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai mereka semuanya. Bahkan di antara bentuk kecintaan mereka kepada 3 ini adalah dalam lafaz salawat yang selalu kita ucapkan. Di antara salah satu lafaz salawat ikhwatul Islam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pernah kita mengucapkan salawat seperti ini? Ada yang sudah hafal? Sila. Yang kuat nak ya? Masya Allah, silakan ya, silakan. Masya Allah. Sehat selalu nak ya, tapi masih salah ya. Sepertinya malam ini sepakat salah semua ya. Belum ada yang benar jawabannya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 3 ahlul bait, keluarga atau istri dan keturunan. 3 orang ini wajib kita cintai karena Nabi mencintainya. Ahlul bait, istri, keturunan. Wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Dan salah satu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Abbas. Tidak ada lagi yang tersisa. Siapa lagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Salah satunya adalah Al-Abbas. Makanya Nabi sangat cinta kepada Al-Abbas dan sangat cinta kepada keluarga Al-Abbas, karena itu satu-satunya paman Nabi yang tersisa. Makanya Nabi berpesan ikhwatul Islam, jangan kalian bunuh dia karena dia datang dalam keadaan terpaksa. Al-Abbas itu sudah lama percaya kepada Nabi, tapi karena keadaan, karena faktor yang lainnya, dia beriman kepada Nabi, tapi dia tidak tampakkan keimanannya. Sedangkan Hamzah dia menampakkan keimanannya. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan dia, jangan pegang, jangan bunuh dia. Maka dia termasuk kepada bagian daripada tawanan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Al-Abbas ini ditawan, tentunya singkat cerita ya tentang masalah ditawan, yang namanya peperangan, terjadilah peperangan. Kemudian Al-Abbas ini salah satu yang robek bajunya karena berperang ikhwatul Islam, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Artinya pakaiannya sudah tidak ada. Dan Al-Abbas ini diantara salah satu sifatnya adalah tinggi besar, orangnya tinggi besar, dan dia selalu menjadi, kalau bahasa kitanya, penjaga Nabi, bodyguard kalau bahasa kerennya, bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dikala Nabi berdakwah di Mekah, Al-Abbas yang selalu menjaganya. Makanya itu bentuk diantara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala pakaiannya tidak ada, dan kita tahu di perang Badar itu pakaian tidak sama dengan di zaman kita ini ikhwatul Islam. Alhamdulillah di zaman kita Allah berikan kemudahan, minimal pakaian kita 50 pasang kan. Kalau dulu 1 pasang saja susah. Makanya kita lihat dikala terjadi perang Badar, ada sahabat yang tidak tertutup bagian atasnya, ada sahabat yang terbuka bagian atasnya, hanya ditutup bagian bawah saja. Salah satu sahabat namanya adalah Sawad. Tahu kita Sawad? Sawad itu ikhwatul Islam, dikala berbaris, dikala terjadi perang Badar,
Kemudian dia berbaris, ingin sebelum terjadi peperangan antara dua pasukan, maka Nabi merapikan pasukan kaum muslimin. Nabi merapikannya, meluruskannya. Kemudian sawat yang tadi kita sebutkan sawat, tiba-tiba safnya lain dari yang lain. Entah sengaja atau tidak, Allahu a'lam. Entah sengaja dia maju ke depan, sehingga Nabi SAW mendorongnya dengan tongkat. Nabi pakai tongkat, kemudian mendorongnya untuk meluruskan safnya. Kemudian dikala Nabi melakukan yang demikian, apa kata sawat? Auja'tani ya Rasulullah, engkau membuat aku sakit ya Rasulullah, karena didorong dengan tongkat sakit. Makanya kita lihat di sana, siapa yang salah sebenarnya? Nabi atau sawat? Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Bisa dipahami? Berani kita menyalahkan Nabi? Berani kita menyalahkan sawat? Tidak ada yang salah, karena ada tujuannya. Bisa dipahami? Jadi tidak ada yang salah. Tapi itu adalah di antara bentuk sawat. Kemudian dia mengatakan, auja'tani ya Rasulullah, engkau membuat aku sakit. Kemudian setelah dia mengatakan demikian, apa kata Rasul? Iqtas minni, silakan balas. Padahal Nabi sedang meluruskan saf. Nabi adalah panglima. Kemudian dikala mendengarkan, engkau membuat aku sakit ya Rasulullah, silakan balas, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita disenggol, kamu ini, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam gores mobilnya sedikit, apa yang terjadi? Jangan marah-marah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqtas minni, balas, lakukan sebagaimana yang aku lakukan kepadamu. Kemudian apa kata sawat? Ya Rasulullah, engkau mendorongku dengan tongkat. Tentunya di tongkat dibalas tongkat. Diambillah tongkat Nabi. Kemudian dikala sawat ingin membalas Nabi, ya Rasulullah, engkau mendorongku dalam keadaan bajuku terbuka atau dadanya terbuka. Ke apa maknanya? Bisa jadi tidak ada pakaiannya, yang menutup hanya bagian bawah saja, saking sedikitnya pakaian. Apa yang terjadi? Maka terpaksa Nabi harus membuka bajunya. Para sahabat mereka semua sudah marah melihat bagaimana keadaan sawat. Tapi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala sawat ingin membalasnya, ingin maju, dan dia sudah memegang tongkat, dada Nabi atau baju Nabi sudah terbuka. Kemudian dia maju ke depan para sahabat memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh sawat. Tiba-tiba dia memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidak mungkin aku membalas dirimu. Sengaja aku melakukan yang demikian agar kulitku yang berwarna hitam ini bertemu dengan kulitmu yang bersih. Karena aku tidak tahu, bisa jadi dalam peperangan ini aku meninggal, dan aku berharap kalau aku meninggal, tubuhku sudah bertemu dengan tubuhmu. Itu yang dia inginkan. Nah, istimbatnya ikhwatul Islam, coba lihat, tidak ada pakaiannya. Jadi jangan kita anggap dikala terjadi peperangan kaum muslimin kaya, tidak. Fuqara. Sehingga dikala Allah bercerita tentang orang-orang muhajirin dan tentang orang-orang ansar, apa kata Allah? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Orang-orang fakir. Fakir itu di bawah miskin, tidak berpunya. Makanya kita kenal dengan ashabus suffah, tidak ada pakaiannya. Begitu juga dengan Al-Abbas. Dikala pakaiannya robek ataupun yang semisalnya, dicari pakaian yang lain, tidak ada satupun yang pas dengan Al-Abbas. Karena Al-Abbas itu bertubuh besar. Satu-satunya pakaian yang pas dengan Al-Abbas adalah pakaian Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi kita ceritakan. Ini baru sampai isinya. Abdullah bin Ubay bin Salul pakaiannya sama. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang memberikan pakaian kepada paman Nabi SAW. Makanya kenapa dikala Abdullah bin Ubay bin Salul dikala dikafankan, bahkan dia adalah tokoh munafikun, datang anaknya kepada Nabi meminta pakaian Nabi, Nabi memberikannya. Karena Nabi ingat dikala terjadi perang Badar, dialah yang membantu paman Nabi SAW memberikan pakaian kepadanya. Maka Nabi pun berikan pakaian kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah yang disebut dengan al-wafa. Wafa itu artinya ikhwatul Islam, berbalas jasa. Siapapun yang pernah melakukan kebaikan kepada kita, sekecil apapun, balas kebaikannya. Dan Nabi SAW menyebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Sesiapapun yang berbuat baik, balas. Kalau kalian tidak bisa membalasnya, doakan. Sampai kalian merasa doa kalian bisa membalas kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Dan betapa banyak orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita ini, ikhwatul Islam. Dan siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Siapa?
Allah Azza wa Jal. Bagaimana cara kita membalasnya? Bertauhid. Takwa itu adalah bagian daripada tauhid. Kemudian siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membalasnya? Belajar tentang agama yang Nabi bawa. Kemudian siapa lagi? Baru yang lainnya, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itulah yang disebut dengan al-wafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu kali demikian, ikhwatul Islam, banyak sekali. Bahkan kita kenal dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Semua kaum muslimin tahu Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah. Dan Ka'bah itu, ikhwatul Islam, ada kuncinya. Tidak ada siapapun yang memasuki Ka'bah kecuali ada kunci, tukang buka kuncinya ada. Dan tukang kunci pertama Ka'bah itu namanya Utsman bin Talhah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman bin Talhah, dikala terjadi Fatu Makkah, wahai Utsman, kunci Ka'bah ini akan senantiasa engkau yang memegangnya dan akan dipegang oleh anak dan cucumu. Tidak satu pun di antara orang-orang yang mengambil kunci Ka'bah dari keluarga kalian kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Coba bayangkan bagaimana hadiah diberikan oleh Nabi kepada Utsman bin Talhah. Hadiah ini sampai hari kiamat. Memegang kunci Ka'bah itu, ikhwatul Islam, bukan mudah. Memegang kunci Masjid Al-Barkah saja mulia kan? Apalagi kunci Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, kunci Ka'bah ini engkau yang akan memegangnya dari Bani Syaibah. Makanya sampai sekarang setiap yang datang, siapapun dia, kalau ingin membuka pintu Ka'bah harus dipanggil dari Bani Syaibah. Keluarganya dan keturunannya Utsman bin Talhah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal di dunia. Mereka yang memegang pintu Ka'bah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, wahai Utsman, kunci ini akan selalu dipegang oleh dirimu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Tidak ada satupun yang memegangnya atau yang mengambilnya kecuali adalah orang-orang yang zalim. Makanya tidak ada yang berani mengambil kunci ini dari tangan keluarga Utsman bin Talhah. Tentu kita bertanya, kenapa Nabi memberikan hadiah terindah kepada Utsman dan keluarganya? Tentu ada kisahnya. Bagaimana kisahnya? Kita akan sambung tahun depan. Karena waktu sudah jam 8 ya. Janjinya tadi jam 8. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan tentang pembahasan, karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan adab dan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan itu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka yang belajar akhlak, wajib bagi mereka untuk belajar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak yang sesungguhnya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita akan bacakan mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ya, secara singkat saja. Pertanyaan yang pertama, sebagian jemaah umrah mengambil berkah kepada kiswa Ka'bah, pintu Masjidil Haram, bagaimana hukumnya? Saya rasa orang yang bertanya ini sudah tahu jawabannya. Iya atau tidak? Apa hukumnya mengambil kiswa Ka'bah? Banyak orang yang datang melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji, pulang-pulang jadi dukun. Apa maknanya? Pergi ke Baqi, diambil tanahnya, sampai di negaranya dijual, jadi jimat. Bukankah itu dukun namanya? Pergi ke Mekah, diambil sorban ke Madinah, dioles-oleskan ke pintu Masjid Nabawi, kemudian sampai di kampung, ini sorban bersentuhan dengan Masjid Nabawi, harganya 100 rial dijual menjadi 10 juta. Bukankah dukun namanya? Maka oleh karena ikhwatul Islam, ingat, keberkahan adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Berkah itu bukan dari kita, berkah itu dari Allah. Allah yang menentukan mana yang berkah, mana yang bukan berkah. Mekah berkah, Madinah berkah, Zamzam berkah, Al-Quran berkah, Nabi berkah, Tanah Haram berkah. Itu semua yang berkah. Sedangkan kita, hanya kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan. Makanya dikala ada orang yang menikah, apa doanya? Kayaknya belum ada yang hadir walimah nih ya. Apa doanya? Jangan lupa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum
kuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Kalau ada orang yang mendapatkan anak dan keturunan, apa doanya? Ini nggak pernah jenguk orang ada kelahiran nih. Apa doanya? Ada yang hafal, angkat tangan. Silakan. Artinya, silakan, masya Allah. Bisa diaparkan ya, masya Allah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan keberkahan kepadamu terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu, yaitu anak yang tadi baru lahir. Artinya keberkahan itu kita hanya bisa bermohon supaya mendapatkan keberkahan. Sedangkan tempat-tempat yang berkah itu jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dinding Masjid Nabawi berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Ini sulit jawabannya ini. Berkah atau tidak? Nah, kalau tidak hati-hati, ini Masjid Nabawi. Kalau iya, apa dalilnya? Kan gitu kan? Agar kita fair. Nanti jawabannya cari sendiri ya. Tentunya tidak boleh ikhwatul Islam. Kiswah Ka'bah, dinding Mekah, dinding Masjid Nabawi, kemudian dioles-oleskan, kemudian nanti dibawa pulang. Itu banyak sekali kejadiannya ikhwatul Islam. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah datang ke tanah haram Mekah, Madinah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi atau karena Umar bin Khattab pernah menyebutkan, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan dhaif ya perkataan ini, banyak orang yang datang melaksanakan haji dan umrah, tapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Banyak sekali ikhwatul Islam yang datang tujuannya untuk mencuri kiswah Ka'bah lah. Makanya yang paling mengherankan orang Arab itu ya, yang kami tahu ya, terutama orang yang menjaga Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah, mereka paling takut sama orang Indonesia. Paling takut sama orang Indonesia. Pernah dulu dilarang membawa botol untuk ambil zam-zam yang bagian dalamnya. Kemudian dilarang, kita di antara sifat kita, kalau dilarang ya sudah, kita pergi keluar, kita tinggalkan di luar. Tapi tahukah yang terjadi? Ketika dilarang membawa setengah liter, dia bawa yang 5 liter. Tahu kita yang plastik yang bisa dimasukkan zam-zam, dibungkusnya dimasukkan dalam sakunya, yang tadinya setengah liter pakai aqua, nggak jadinya 5 liter. Sehingga orang Arab nengok, sudah masuk, mau gimana lagi, nggak bisa dilarang. Artinya dilarang yang kecil dapat yang, jadi mereka paling takut ya. Karena orang kita itu banyak memiliki cara, itu kepintarannya. Tapi pintar bukan pada itu sahaja. Baik, jelas ya. Yang kedua, bagaimana sikap mauqif yang sahih terhadap orang-orang yang berperangai layaknya orang munafik, mencela sunnah, pengikutnya, menyuruhkan pluralisme. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kalimat-kalimat syariat itu tidak boleh dijatuhkan kepada orang. Kalimat syariat itu apa? Muslim, kafir, munafik, ahlul bid'ah, ahlul maksiyah. Itu tidak boleh kita tujukan kepada orang. Bisa dipahami? Tujukan kepada perbuatannya. Misalnya ada orang muslim tapi dia benci kepada sunnah Nabi, jangan kita katakan kamu munafik, tidak boleh. Jangan katakan seperti itu, karena kalimatmu kalimat yang bisa mengandung unsur kemunafikan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada dirimu. Cukup demikian ikhwatul Islam. Makanya seorang mukmin laisa bitta'an walal la'an, itu sifat yang lain. Seorang mukmin laisa bitta'an, seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, bukan suka yang melaknat, kamu seperti ini, kamu seperti ini, tidak demikian. Kalau ada orang yang misalnya merobohkan agama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena munafik itu urusan hati. Siapa di antara kita yang tahu urusan hati? Kami contohkan ikhwatul Islam, ini contoh yang sangat luar biasa. Ada salah seorang yang bernama Usama. Kenal kita Usama? Siapa dia? Ada yang kenal? Usama ini digelar dengan hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Zaid, kita tahu Zaid? Zaid bin Harisah, yang dulu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, ayahnya orang yang paling Nabi cintai, anaknya adalah orang yang juga Nabi cintai, sehingga namanya adalah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi, kekasih Nabi kalau bahasa kitanya.
Suatu ketika dia ikut berperang melawan orang-orang musyrikun. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan, maka dia dilukai oleh musuhnya. Kemudian dia balas. Dikala dia membalasnya, maka dia bisa mendapatkan kemenangan. Tiba-tiba musuhnya lari dan bersembunyi. Kemudian dikala musuhnya tidak lagi bisa melawan, dan Zaid ini sudah mengangkat pedangnya, maka musuh mengatakan la ilaha illallah. Kira-kira orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sini ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Tidak ada ikhlas. Itu Allahu a'lam, itu jawabannya. Itu baru jawabannya. Silakan. Masya Allah. Ini hadiah spesial ya. Barakallahu fiik. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Karena kita tidak ada di tempat. Kita juga tidak tahu kenapa dia mengucapkan kalimat ini. Dia ikhlas atau tidak ikhlas, itu urusan kita atau tidak? Bukan. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa diketahui. Nah, sehingga dikala Zaid ini, dikala dia mengangkat pedangnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Zaid ini mulai ragu. Apa yang harus dia lakukan? Pada akhirnya dalam keraguan, dia tetap membunuh orang tersebut karena berperang. Kemudian akhirnya sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memanggil Zaid, padahal Nabi memanggil Usama, padahal Usama adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Usama, kenapa kamu melakukan yang demikian?" "Ya Rasulullah, dia mengatakan kalimat ini karena dia takut. Dia bersembunyi. Aku sudah mengangkat pedang, dia sudah kalah. Dia takut ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? "Madza fa'alta bi la ilaha illallah?" Wahai Usama, apa yang kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana nanti kalau Allah bangkitkan dirimu, kemudian dipanggil, kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Madza fa'alta bi la ilaha illallah? Asyaqaqta an qalbi? Apakah engkau bisa melihat apa yang ada dalam dadanya? Tidak ada yang tahu. Bisa dipahami dari kisah ini? Sehingga apabila siapapun yang melakukan, bisa jadi dia melakukan perkara kemunafikan, dia benci seperti ini, tujuan kita memberikan nasihat, sampaikan. Kalau sudah disampaikan tidak diterima, selesai. Ma'alaika illa al-balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan dituduh yang bukan-bukan, tapi doakan. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Maka di antara kalimat yang paling bagus, ada orang yang nakal, ada orang yang jahat, ada orang ini, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah yahdik. Hadakallah. Itu adalah kalimat yang selalu keluar dari lisan kaum muslimin. Hadakallah, Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Coba bayangkan, apa manfaatnya dikala kita mengucapkan kalimat kamu jahat, kamu ini, kamu munafik. Bisa jadi dia semakin jauh dari agama. Tapi coba kita mengucapkan Allahu yahdik, bisa jadi Allah berikan petunjuk kepadanya. Dan dikala Allah berikan petunjuk kepadanya, gara-gara lisan kita yang sangat indah mengucapkan kalimat yang mulia, setiap amalan perbuatan yang dilakukan untuk kita pahalanya. Begitu seorang muslim. Jelas ya? Kemudian, bagaimana cara menyikapi istri pemarah saat ekonomi susah? Nah, ini susah jawabannya ini. Sering emosi, sering menolak ajakan suami, dan sering merendahkan pendapatan suami. Ikhwatul Islam, nasihat ya. Sesungguhnya di antara sifat-sifat wali Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu diuji dengan lisan istrinya. Kita mau jadi wali Allah atau tidak? Ya sudah, terima saja. Itu merupakan keedah ikhwatul Islam. Itu sudah artinya wanita itu, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sayangi. Kita tidak berbicara tentang istri kita berbicara tentang istri Nabi. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang berujung kepada wafat, yang mana pada waktu itu Nabi sakit di hari Kamis. Dikala di hari Kamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sholat Isya. Namun Nabi tidak bisa, Nabi pingsan. Dikala Nabi pingsan dalam waktu yang lama, tiba-tiba Nabi kembali siuman. Dan Nabi meminta bejana yang ada airnya. Kemudian Nabi membersihkan badannya. Dan Nabi bertanya, apakah sahabatku sudah salat? As-salan nas, apakah mereka sudah salat? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban sahabat?
hum yantazirunak ya Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Kemudian Nabi ingin bangkit, tapi Nabi tidak bisa, saking beratnya penyakit yang dirasakan oleh Nabi, terutama 5 hari sebelum Nabi wafat. Ini hari Kamis, Nabi meninggal di hari Senin, ini hari Kamis, malam Jumat. Kemudian Nabi kembali pingsan dalam waktu yang lama, sudah 2 kali. Dikala Nabi siuman, Nabi kembali bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah sholat, artinya sudah sholat isya atau belum? Maka jawabannya sama, belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Nabi membersihkan mukanya dengan air dan kembali pingsan, sudah 3 kali. Kemudian ikhwatul Islam, kali yang ketiga Nabi pingsan dalam waktu yang lebih lama lagi. Maka Nabi SAW siuman dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya juga sama, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali membersihkan mukanya dengan air, kembali lagi pingsan. Sudah berapa kali? 4 kali, masa-masa yang sulit bagi Nabi. Kali keempat dikala Nabi bangun, baru Nabi mengatakan, mur Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama kali protes siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ada istri kita yang protes, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri kita sudah mulai diam, maka takutlah, itu bahaya. Iya kan? Mau gimana lagi? Karena kita punya kekurangan sebagaimana mereka punya kelebihan. Itu kaedahnya. Sudah ya? Tidak boleh panjang-panjang, bahaya. Tapi ikhwatul Islam, mungkin ini sampai di sini dulu ya, sampai kita bahas, dan insyaallah semoga Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu tahun depan. Barakallahu fikum jami'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita bersama. Allah berikan kesehatan kepada kita, kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah mengabulkan doa-doa kita, dan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama sebagaimana kita berharap kepada Allah agar kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.